Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Sahabat-sahabat pengajian kitab Sahih Muslim dimanapun berada, mari kita mulai pengajian kitab Sahih Muslim sebagaimana biasa dengan berkirim Fatihah terlebih dahulu. الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا رسول الله محمد بن عبد الله ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين خصوصا إلى روح الإمام مسلم وإلى جميع مشايخنا وأساتذنا خصوصا إلى روح أبويا سيد محمد بن علوي الملك الحسني وإلى والدينا أن الله يؤلي درجات في الجنة وأن الله ينور قبورهم ويغفر ذنوبهم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويجعلنا من العلماء العاملين وأن الله يملأ قلوبنا بمحبته ومحبة رسوله الأمين بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماوات وفرض الصلوات. وبالسند المتصل إلى مؤلف هذا الكتاب الإمام مسلم رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال حدثنا شيبان بن فروخ. Sampai di situ ya teman-teman. Ini kita akan membaca hadis yang cukup panjang sekali menceritakan tentang Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup panjang sekali hadisnya. Maka saya tidak akan memberikan penjelasan yang amat rinci. Saya akan membaca dan menceritakan saja karena benar-benar panjang hadis yang akan kita baca berikut ini. Qala haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Hammad bin Salamah qala haddatsana Sabitun al-Bunani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah bersabda. Ini diceritakan oleh Rasulullah semuanya, cerita pengalaman beliau Isra dan Mi'raj. Isra itu perjalanan Nabi sayruhu sallallahu alaihi wasallam min Makkah sayruhu sallallahu alaihi wasallam lailan min Makkah ila Baitul Maqdis bil buraq liya'ruja ila samawati min Baitul Maqdis. Perjalanan Nabi pada malam hari dari Mekah ke Baitul Maqdis dengan menggunakan kendaraan yang bernama buraq. Nanti dari Baitul Maqdis Nabi melakukan perjalanan berikutnya untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naik ke langit sampai ke Sidratil Muntaha. Diantar oleh malaikat Jibril dan kendaraannya namanya buraq. Qala Rasulullah bersabda utitu bil buraqi. Aku diberi buraq. Apa buraq itu? Wa huwa adapun buraq dabbatun abyadu adalah kendaraan yang putih. Ini kalau ikut dabbah seharusnya bukan abyadu tapi bayda. Tapi melihat buraqnya, makna buraqnya itu lil mudzakkar, maka pakai abyadu tawilun.
Buruk itu adalah kendaraan yang putih, tawilun lagi panjang, fokol himari yang ukurannya itu lebih besar daripada himar, keledai. Wadunal bagli dan di bawah bagol. Bagol itu keturunan atau hasil kawin silang antara kuda betina dan keledai jantan. Namanya bagol. Anaknya atau hasil perkawinan antara keledai dan kuda itu namanya bagol. Jadi buruk itu ukurannya lebih besar daripada himar tetapi lebih kecil daripada bagol. Yadau hafirahu inda muntaha tarfihi. Mampu meletakkan apa buruk hafirahu akan ujung kakinya inda muntaha tarfihi di ujung pandangannya atau ujung atau puncak tatapannya sejauh mata memandang. Maksudnya kecepatannya itu sangat luar biasa sekali. Cepat, ini majas untuk mengungkapkan bahwa buruk itu sangat cepat. Qala Rasulullah bersabda faraqibtuhu, karena aku diberi kendaraan berupa buruk, faraqibtuhu aku kendarai buruk itu hatta ataitu Baitul Maqdisi hingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Qala Rasulullah bersabda farabattuhu bil halqati allati yarbitu bihil anbiya'u, kemudian aku ikat buruk itu di tempat di mana para nabi mengikat kendaraannya, mengikat hewan tunggangannya pada saat hendak ziarah ke Baitul Maqdis. Jadi ada memang satu tempat yang menjadi parkirannya kendaraan para nabi-nabi terdahulu pada saat ziarah ke Baitul Maqdis. Qala Rasulullah bercerita, "Tsumma dakhaltul masjidah," setelah aku ikat buruk itu di parkirannya para nabi-nabi sebelumnya, tempat di mana nabi-nabi sebelumnya mengikat hewan tunggangannya, kemudian aku masuk ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu Baitul Maqdis itu ya Palestina itu. Tsumma dakhaltul masjidah, aku masuk masjid fa shallaitu fihi raka'ataini. Kemudian aku sholat di Baitul Maqdis, di masjid itu sebanyak 2 rakaat, Masjid Aqsa. Tsumma kharajtu, selesai sholat aku keluar, faja'ani Jibrilu alaihi salamu. Kemudian Jibril mendatangiku bi ina'in min khamrin wa ina'in min labanin, membawa wadah yang berisi khamar, wa ina'in min labanin, dan membawa wadah yang berisi susu. Jadi ceritanya setelah sholat Rasulullah haus, akhirnya didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril membawa 2 wadah. Wadah yang pertama berisi khamar, minuman keras. Wadah yang kedua berisi susu. Fakhtartul labana, kata Rasulullah, aku memilih susu. Faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam, kemudian Jibril berkata, ikhtartal fitrata. Nabi karena memilih susu dipuji oleh malaikat Jibril, ikhtartal fitrata. Engkau telah memilih fitrah. Fitrah yang dimaksud ini adalah fitratal Islam. Kata para ulama, fitrah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah fitratal Islam. Karena Islam pada dasarnya ibarat sebuah susu. Islam itu adalah ajaran yang murni, yang putih, yang bersih, dan khairul aqibah, baik bagi para baik atau bagus bagi para penganutnya, baik sekarang maupun nanti di hari akhir. Itu yang dimaksud khairul aqibah, punya konsekuensi yang baik. Tsumma araja, kemudian setelah proses yang diceritakan oleh Rasulullah tadi, tsumma araja bina ilas samai, malaikat Jibril terbang membawaku ke langit. Fastaftaha Jibrilu, kemudian Jibril minta bukakan langit itu. Faqila man anta, kemudian
Ada suara yang bertanya faqila man anta. Jadi Jibril ilustrasinya kira-kira ketok pintu langit pertama. Lalu ada suara man anta, siapa engkau? Maksudnya penjaga langit itu nanya siapa engkau? Faqala Jibril. Lalu Jibril faqala, kemudian Jibril berkata, man anta? Qala Jibril. Jibril berkata, saya Jibril. Qila wa man ma'aka? Terus siapa yang bareng kamu itu? Qala Muhammadun. Jibril menjawab, yang bersama saya adalah Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi. Lalu penjaga langit itu bertanya lagi, wa qad bu'itsa ilaihi. Apakah dia diutus untuk ke langit, memang untuk naik ke langit katanya. Qala Jibril menjawab, qad bu'itsa ilaihi, iya dia memang diutus, dia dapat titah untuk naik ke langit. Fafutiha lana, kemudian pintu langit pertama dibuka lana untuk kami, maksudnya untuk Jibril dan Nabi Muhammad. Faida ana bi Adam. Tiba-tiba atau ketika itu ana bi Adam, saya berjumpa dengan Nabiullah Adam di langit pertama. Farahhaba bi, kemudian Nabi Adam menyambut gembira bi kepadaku, wa da'ali bi khairin, mendoakan kebaikan untukku. Tsumma araja bina ila sama'i tsaniyati. Kemudian Jibril naik lagi membawaku menuju langit yang kedua. Fastaftaha Jibrilu alaihi salam, kemudian Jibril mengetuk minta dibukakan pintu langit kedua. Faqila man anta, kemudian ditanya oleh penjaga langit kedua, man anta, siapa engkau? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, lalu ditanya oleh penjaga langit kedua, wa man ma'aka, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammadun. Jibril mengatakan, saya bersama Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi, apakah Muhammad atau dia mendapat titah untuk naik ke langit? Makna yang saya gunakan untuk menerjemah wa qad bu'itsa ilaihi ini adalah makna yang kata para ulama yang benar. Karena ada yang mengartikan wa qad bu'itsa ilaihi ini adalah artinya malaikat tidak tahu bahwa, atau untuk menunjukkan bahwa malaikat itu benar-benar tidak tahu tentang wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para utusannya. Malaikat tidak tahu karena wahyu itu memang sifatnya rahasia, hanya malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu dan nabi saja yang menerima wahyu yang mengetahui tentang wahyu itu. Jadi ada anggapan wa qad bu'itsa ilaihi ini adalah pertanyaan dari para penjaga langit yang dijumpai oleh malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, menanyakan apakah yang dibawa engkau ini adalah seorang nabi. Lalu pernyataan ini ditentang oleh ulama lain yang mengatakan tidak benar kalau para malaikat yang nanya tadi adalah menanyakan tentang apakah ini nabi yang diutus atau bukan. Karena bahkan terciptanya dunia ini adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terciptanya alam semesta ini karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin malaikat itu nanya tentang apakah ini nabi yang diutus atau enggak. Maka yang benar maknanya wa qad bu'itsa ilaihi ini adalah apakah memang Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk naik ke langit. Langit pertama, langit kedua, sampai Sidratil Muntaha. Jadi penjaga langit ingin verifikasi. Jadi penjaga langit nggak dikasih tahu apakah Nabi Muhammad ini mendapat titah dari Allah langsung untuk naik ke langit. Makanya para penjaga langit pertama, kedua, dan seterusnya nanya kepada malaikat Jibril apakah diperintah atau enggak. Sudah barang tentu karena yang bawa malaikat Jibril ya lolos. Sampai langit pertama bertemu dengan Nabi Adam. Kemudian berikutnya melakukan hal yang sama. Naik ke langit kedua, malaikat Jibril minta dibukakan pintunya. Lalu ditanya siapa engkau, siapa yang bersama engkau, dan seterusnya. Kemudian fafutiha lana. Qala qad bu'itsa ilaihi, ya dia memang mendapat titah untuk naik ke langit. Fafutiha lana, kemudian pintu langit kedua itu dibuka
untuk kami Jibril dan Nabi Muhammad faida ana bibnail khalati Isa ibni Maryam wa Yahya ibni Zakaria salawatullahi alaihima. Maka ketika itu saya berjumpa dengan saudara dua nabi yang bersaudara, yaitu Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria. Disebut Ibnul Khalah karena Isa bin Maryam ini disebut Ibnul Khalah, Yahya ibnu Zakaria juga Ibnul Khalah. Maksudnya Nabi Isa ini sepupuan dengan Nabi Yahya ibn Zakaria. Farahaba, kemudian keduanya menyambut aku dengan baik, wa da'auli bi khairin, berdoa atau mendoakan kebaikan untukku. Tsumma arajabi ila sama'i tsalitsati, kemudian Jibril mengajakku menuju langit ketiga. Fastaftaha Jibrilu, kemudian Jibril minta bukakan pintu langit ketiga. Faqila man anta, lalu ditanya malaikat Jibril, siapa engkau? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, terus siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, saya bersama Muhammad. Qila wa qad bu'itha ilaihi, lalu ditanya lagi apakah dia mendapat izin untuk naik ke langit? Qala qad bu'itha ilaihi, Jibril menjawab iya, dia mendapat izin, mendapat perintah dari Allah untuk naik ke langit. Fafutiha lana, kemudian pintu langit ketiga dibuka untuk kami. Faida ana faida bi Yusufah, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Idza huwa qad utiya syatral husni, Nabi Yusuf itu adalah nabi yang diberi separuh ketampanan, separuh keindahan dunia, sangat tampan. Farhaba wa da'ali, jadi Nabi ketika ketemu Nabi Yusuf kagum sekali karena Nabi Yusuf sangat tampan. Farhaba wa da'ali bi khairin, Nabi Yusuf menyambutku dengan baik dan mendoakan kebaikan untukku. Tsumma araja bina ila sama'ir rabi'ati, kemudian malaikat Jibril mengajakku untuk menuju ke langit keempat. Fastaftaha Jibril alaihi salam, malaikat Jibril minta bukakan pintu langit keempat. Qila man hadza, ditanya siapa ini? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu? Qala Muhammadun, saya bersama Muhammad. Qala wa qad bu'itsa ilaihi, apakah dia dapat izin, dapat perintah untuk naik ke langit? Qala qad bu'itsa ilaihi, iya dia dapat perintah. Fafutiha lana, kemudian pintu langit keempat itu dibuka untuk kami. Faida Nabi Idris sallallahu alaihi wasallam, lalu saya bertemu dengan Nabiullah Idris. Farhaba wa da'ali bi khairin, Nabi Idris menyambut saya dengan baik dan mendoakan kebaikan untuk saya. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, wa rafa'nahu makanan aliyya, kami angkat hu kepada Idris makanan aliyya, di tempat yang tinggi. Maksud dari firman Allah ini adalah Nabi Idris ditempatkan oleh Allah di langit yang keempat. Wa rafa'nahu makanan aliyah, langit keempat. Tsumma araja bina ila sama'il khamisati, kemudian Jibril terus melanjutkan perjalanan mengajakku untuk naik ke langit yang kelima. Fastaftaha Jibril, qila man hadza, Jibril minta bukakan pintu langit kelima. Qila man hadza, lalu ditanya siapa ini? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammadun, saya bersama Muhammad, kata Jibril. Qila wa qad bu'itsa ilaihi, lalu ditanya lagi Jibril, wa qad bu'itsa ilaihi, apakah dia mendapat izin, perintah untuk naik ke langit? Qala qad bu'itsa ilaihi, ia mendapat perintah. Fafutiha lana, kemudian dibukakan pintu langit kelima untuk kami. Faida Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam, lalu saya ketika itu ketemu dengan Nabiullah Harun. Farhaba, Nabi Harun menyambutku dengan baik. Wa da'ali bi khairin, mendoakan kebaikan untukku. Tsumma araja bina ila sama'is sadisati, kemudian Jibril mengajakku untuk naik lagi ke langit yang keenam. Fastaftaha Jibril alaihi salam, kemudian Jibril membukakan atau meminta bukakan pintu. Qila man hadza, ditanya siapa ini? Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersama engkau? Qala Muhammadun, saya bersama Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi, apakah dia mendapat perintah untuk
Naik ke langit, qala qad bu'itsa ilaihi, iya dia mendapat perintah, fafutihalana, kemudian pintu langit keenam itu dibuka untuk kami. Faida an Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu saya berjumpa dengan Nabi Allah Musa sallallahu alaihi wasallam. Farhaba, kemudian menyambut baik siapa Nabi Allah Musa, wada'a li bi khairin, dan mendoakan kebaikan untukku. Tsumma araja bina ila sama'i sabi'ati, kemudian malaikat Jibril mengajakku naik ke langit ketujuh. Fastaftaha Jibril, Jibril minta bukakan pintu. Faqila man hadha, kemudian ditanya siapa ini. Qala Jibril, saya Jibril. Qila wa man ma'aka, siapa yang bersamamu. Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, saya bersama Nabi Muhammad. Qila wa qad bu'itsa ilaihi, lalu ditanya apakah dia mendapat perintah untuk naik. Qala qad bu'itsa ilaihi, iya dia mendapat perintah untuk naik. Fafutihalana, kemudian langit ketujuh dibukakan untuk kami. Faida Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat saya sudah diberi izin untuk masuk ke langit ketujuh, naik ke langit ketujuh, saya berjumpa dengan Nabiullah Ibrahim musnidan dhahrahu ilal baitil ma'mur, dalam keadaan menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Wa idza, dan Baitul Ma'mur itu, wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin sab'una alfa malakin la ya'udu ina ilaihi. Baitul Ma'mur itu posisinya melurusi dengan Ka'bah. Diceritakan dalam hadis ini, setiap hari ada sab'una alfa malakin. Ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, la ya'uduna ilaihi, dan nggak pernah keluar lagi. Jadi tiap hari ada 70.000 malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur untuk tawaf di Baitul Ma'mur dan nggak keluar-keluar. Nggak kebayang seberapa besar Baitul Ma'mur itu. Summa dhahaba bi ila sidratil muntaha, kemudian Jibril mengajakku untuk naik lagi setelah perjumpaan dengan Nabiullah Ibrahim yang lagi santai nyender-nyender ke Baitul Ma'mur. Jibril mengajakku untuk terus naik menuju sidratil muntaha. Wa idza waraquha ka'adhanil filati. Sidratil muntaha itu waraquha ay auraquha, dedaunannya itu seperti telinga, ini diilustrasikan oleh Nabi ya, seperti telinga gajah. Wa idza thamaruha kalkilal, sedangkan buah-buah yang ada di Sidratil Muntaha itu seperti gentong besar. Ilustrasinya ya biar paham kira-kira gambaran yang dialami Nabi pada saat melihat Sidratil Muntaha. Qala, kemudian Nabi bercerita, falamma ghasyiha min amrillah ma ghasyiya taghayyarat, maka tatkala menyelimuti kepada sidratal muntaha, min amrillah, dari perintah Allah, ma apa sesuatu, ghasyiya yang menyelimuti, apa ma taghayyarat, berubah apa sidratil muntaha. Maka tatkala sidratil muntaha itu mendapat perintah oleh Allah untuk, atau ada sesuatu yang menyelimuti Sidratil Muntaha dan itu tidak bisa diilustrasikan oleh baginda Nabi. Kalau yang tadi kan diilustrasikan, ini tak bisa diilustrasikan. Makanya Nabi menyebutnya falamma ghasyiha min amrillahi ma ghasyiya taghayyarat. Pada saat ada sesuatu yang menyelimuti Sidratil Muntaha, taghayyarat, Sidratil Muntaha itu berubah. Fama ahadun min khalqillahi yastatiu ayyan ataha min husniha. Maka tak ada satupun dari makhluk Allah yang mampu mendeskripsikan bagaimana indahnya Sidratil Muntaha. Kata para ulama, Sidratil Muntaha itu adalah tempat di mana, atau ibaratnya adalah pembatas antara yang di bawahnya Sidratil Muntaha dan yang di atasnya Sidratil Muntaha. Jadi pada saat Jibril mengantarkan Nabi untuk Mi'raj, Jibril hanya berhenti di Sidratil Muntaha. Pengetahuan Jibril hanya sampai pada batasan Sidratil Muntaha. Jibril sekalipun tidak tahu apa yang berada di atasnya
Sidratil Muntaha. Hanya Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan izin untuk melewati Sidratil Muntaha. Jadi sekali lagi, Sidratil Muntaha itu adalah batas antara yang di bawahnya dengan yang di atasnya. Yang berada di atasnya Sidratil Muntaha, makhluk. Jadi ibaratnya ya, ini ilustrasi yang ada di syarahnya Sahih Muslim, Al-Kaukabul Wahhaj, syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj. Ilustrasinya Sidratil Muntaha itu ibarat pagar, jadi yang ada di bawahnya Sidratil Muntaha tidak tahu apa yang berada di atasnya Sidratil Muntaha. Sebaliknya yang berada di atasnya Sidratil Muntaha tidak tahu apa yang berada di bawahnya Sidratil Muntaha. Fa'auhallahu ilayya ma'auha. Kemudian setelah sampai melewati melalui Sidratil Muntaha, Allah mewahyukan apa yang Allah wahyukan. Fafarada alayya khamsina sholatan. Kemudian Allah mewajibkan 50 sholat untukku fi kulli yaumin wa lailatin. Setiap hari ya. Setiap hari, setiap malam. Fanazaltu ila Musa sallallahu alaihi wasallam. Lalu setelah mendapat wahyu perintah untuk menunaikan sholat 50 kali, aku turun ke langit ke-7 sampai ke langit ke-6 bertemu dengan Nabiullah Musa. Faqala ma farada rabbuka ala ummatika. Ditanya oleh Nabiullah Musa, ma farada rabbuka ala ummatika. Apa yang diwajibkan oleh Tuhanmu atas umatmu? Kata Nabi Musa. Qultu khamsina sholatan. Allah mewajibkan 50 sholat untuk umatku. Qala irji ila rabbika. Kata Nabiullah Musa, balik lagi ke Tuhanmu. Fas'alhu at-takhfifa. Minta keringanan kepada Tuhan. Fa inna ummataka la yutiquna dzalika. Karena umatmu tidak akan mampu menunaikan 50 sholat. Fa inni qad balautu bani Israila wa khabartuhum. Aku sudah mencoba Bani Israel wa khabartuhum, dan meneliti ya, tajribah, melakukan eksperimen kepada Bani Israel. Jadi ceritanya Bani Israel itu mendapat kewajiban sholat. Nyampe mana tadi, kepotong rekamannya ya teman-teman. Fa inni qad balautu bani Israila wa khabartuhum. Kata Nabiullah Musa, umatmu tidak akan mampu menunaikan sholat 50 kali. Aku sudah coba, aku sudah eksperimen dengan Bani Israel, yaitu umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa ini oleh Allah diberi kewajiban untuk melaksanakan sholat 2 kali di pagi, 2 rakaat di pagi hari, 2 rakaat di siang hari, dan 2 rakaat di malam hari. Jadi totalnya ada 6 rakaat. Itu pun umatnya Nabi Musa, Bani Israel yang dikenal kuat-kuat itu masih nggak mau menunaikan sholat yang diwajibkan kepada mereka. Jadi di sini ada hikmah kenapa Nabiullah Musa yang memberikan saran kepada Nabi Muhammad. Kenapa kok Nabi Musa yang memberikan saran, bukan Nabiullah Ibrahim? Kan pertemuan pertama dari Sidratil Muntaha ke langit ke-7 ketemu lagi tuh Nabi Ibrahim. Tapi kenapa Nabi Ibrahim gak ngasih saran? Kenapa Nabiullah Musa yang ngasih saran agar Nabi Muhammad kembali lagi untuk meminta keringanan? Karena umatnya Nabi Musa itu mendapat kewajiban sholat lebih banyak ketimbang umatnya nabi-nabi yang lain. Jadi Nabi Musa lebih punya pengalaman dengan umatnya ketimbang nabi-nabi yang lain. Sholat yang dibebankan kepada umatnya Nabi Musa lebih banyak ketimbang sholat yang dibebankan kepada nabi-nabi yang lain. Makanya Nabi Musa sudah melakukan eksperimen
Coba minta keringanan lagi karena umatmu nggak akan mampu. Saya sudah melakukan eksperimen kepada Bani Israel yang dikenal sangat kuat. Qala faraja'tu ila rabbi, kata Rasulullah, karena mendapat saran dari Nabiullah Musa, aku kembali ke Tuhan, ke Allah maksudnya. Soal lagi kepada Allah, fakultu ya rabbi khaffif ala ummati. Kemudian saya memohon kepada Allah, khaffif ala ummati, ringankan sholat itu kepada umatku, atas umatku. Fahatta anni khomsan, kemudian Allah mengurangi, memberikan keringanan dari yang 50 dikurangi 5. Faraja'tu ila Musa, kemudian aku kembali kepada Nabiullah Musa, fakultu hatta anni khamsan, kemudian Allah kurangi lagi 5. Qala inna ummataka fakultu, kemudian aku katakan kepada Nabiullah Musa, hatta anni khamsan, Allah sudah mengurangi dari yang 50 jadi 45. Qala Nabi Musa berkata, merespon, inna ummataka la yutikuna dzalika, umatmu enggak akan mampu menunaikan sholat 45 kali itu. Fahatta farji ila rabbika fas'alhu takfifa, coba kembali lagi minta keringanan kepada Allah. Qala falam azal, Rasulullah bersabda, falam azal arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihi salam hatta qala, aku kembali terus bolak-balik mondar-mandir antara uh, Nabi Musa dan tempat di mana bermunajat kepada Allah, bertemu langsung dengan Allah, terus mondar-mandir hatta qala ya Muhammad, hingga Allah berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin. Innahunna ay inna salawati al-mafrudata alaika khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin. Salat yang aku wajibkan kepadamu dan umatmu itu 5, sudah mentok, enggak bisa dikurangin lagi. Likulli salatin asrun, satu kali salat pahalanya sama seperti 10 kali salat. Fadzalika khamsuna salatan, maka kalau di total jadi 50 salat. Wa man hamma bihasanatin, ini rahasianya kemudian. Wa man hamma bihasanatin, barang siapa yang bermaksud melakukan kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, kutibat lahu hasanatan, ditulis apa satu kebaikan yang, wa man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan. Siapapun yang bermaksud melakukan kebaikan lalu tidak mengamalkannya, maka kebaikan itu ditulis sebagai satu kebaikan. Fa in amilaha kutibat lahu asyron, maka kalau dia melakukan kebaikan itu, maka kebaikan itu ditulis pahalanya sebanyak 10 kali lipat. Ini rahasia dari man hamma bihasanatin. Asal usulnya adalah soal kewajiban sholat yang asalnya 50 terus dikurangi sampai jadi 5. Satu kali sholat itu pahalanya setara dengan 10 kali sholat. Maka kebaikan-kebaikan lain juga begitu. Kalau tidak dilakukan, bermaksud melakukan kebaikan lalu tidak jadi dilakukan, maka ditulis sebagai satu kali kebaikan. Dan kalau kebaikan itu terrealisasi, bukan hanya pada tahap perencanaan, sudah pada terrealisasi, benar-benar dilakukan, maka pahalanya 10 kali lipat. Wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang melakukan keburukan, falam ya'malha, kemudian tidak mengamalkannya, lam tuktab syai'an, maka keburukan itu tidak ditulis sebagai satu keburukan. Fa in amilaha, kalau dia melakukan keburukan itu, kutibat sayyi'atan wahidatan, maka keburukan itu ditulis sebagai satu keburukan. Qala fanazaltu, kemudian Nabi Muhammad bersabda, fanazaltu, kemudian aku turun, hatta intahaitu ila Musa, setelah dapat wahyu seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala bahwa angka 5 ini sudah tidak bisa dikurangi lagi karena yang 5 setara dengan yang 50. Aku turun sampai aku bertemu lagi dengan Nabiullah Musa, fa akhbartuhu, kemudian aku menceritakan apa yang sudah aku dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala irji ila rabbika,
Tapi Nabiullah Musa meminta Nabi Muhammad untuk kembali lagi. Untuk sowan kepada Allah, fas'alhu at-takhfifa, minta keringanan lagi kepada Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, fakultu, aku sudah matur, qad raja'tu ila rabbi, uh, aku sudah kembali sowan kepada Tuhanku, hatta istahyaitu minhu, sehingga aku malu kepada Tuhanku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setelah sudah diwajibkan 50 jadi 5, ketemu Nabi Musa, sama Nabi Musa masih disuruh lagi untuk dikurangi yang 5 itu. Tetapi kata Nabi, saya sudah bolak-balik dari tadi, sudah mondar-mandir. Jadi saya malu untuk minta keringanan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hikmah kedua, kenapa Nabiullah Musa nyuruh Nabi Muhammad untuk bolak-balik? Karena tadi yang pertama sudah saya jelaskan bahwa Nabi Musa punya pengalaman, punya eksperimen dengan umatnya, yaitu Bani Israel, yang mendapat kewajiban sholat lebih banyak ketimbang umatnya nabi-nabi yang lain. Itu hikmah yang pertama kenapa Nabi Musa yang memberikan saran kepada Nabi Muhammad. Hikmah yang kedua adalah Nabiullah Musa ini pernah meminta kepada Allah untuk melihat langsung zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi nggak kesampaian. Nabi Musa nggak kuat. Ini permintaan dari Nabiullah Musa. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta untuk melihat Allah, tetapi Allah langsung yang memilih Nabi Muhammad untuk sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada permintaan dari Nabi Muhammad. Jadi kasarnya Nabiullah Musa aji mumpung ada Nabi yang diperintah langsung untuk melihat Allah, mendapat keistimewaan untuk melihat Allah. Ini suruh bolak-balik aja Nabi Muhammad. Biar nanti Nabiullah Musa mendapat pancaran dari Nabi yang bertemu langsung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kasarnya Nabiullah Musa pengen kecipratan pancaran cahaya ilahi yang didapatkan oleh baginda Nabi pada saat sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cuma sekali, Nabi Musa kurang. Jadi wajar ya Nabi Musa merasa wajar Nabiullah Musa menyuruh Nabi Muhammad berkali-kali, karena dulu pas minta Nabiullah Musa tidak kesampaian, sehingga memanfaatkan Nabi Muhammad yang sudah mendapat keistimewaan melihat Allah langsung, biar Nabiullah Musa sekali lagi kecipratan cahaya ilahi yang terpancar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsani Abdullah ibnu Hashim al-Abdi qala haddatsana Bahz ibn Asad qala haddatsana Sulaiman bin al-Mughirah qala haddatsana Thabit an Anas ibn Malik qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utitu, saya didatangi. Jadi didatangi malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain yang bersama atau yang diajak oleh malaikat Jibril. Fantolaku, kemudian mereka fantolaku bi, mereka yaitu malaikat Jibril dan malaikat-malaikat lain yang bersamanya membawaku ila Zamzama, ke Zamzam. Fasyuriha an sodri, kemudian dadaku dibedah. Tsumma ghusila bima Zamzama, kemudian dadaku, maksudnya hati itu dibasuh dengan air Zamzam. Tsumma unziltu, kemudian aku ditempatkan lagi di tempat asal. Qala, ini cerita tentang pengalaman Nabi dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Qala haddatsana Syaiban bin Farrukh qala haddatsana Hammad ibn Salamah qala haddatsana Sabitun al-Bunani an Anas bin Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril. Rasulullah pernah didatangi oleh malaikat Jibril wa huwa yal'abu ma'al gilman, pada saat Rasulullah bermain dengan anak-anak seusianya. Fa akhadahu, kemudian
Jibril membawa Rasulullah fasara'ahu, kemudian diletakkan Rasulullah itu ke tanah dengan lembut, fasyaqqa an qalbihi, kemudian Jibril membedah dada Nabi, fastakhrajal qalba, mengeluarkan hati Nabi, fastakhraja minhu alaqatan, lalu dari hati itu diambil segumpal darah oleh malaikat Jibril. Faqala, kemudian malaikat Jibril berkata, hadza hadzuz syaitani minka. Ini adalah tempat diamnya setan di dalam tubuhmu. Nah, tempat diamnya setan di dalam tubuh Nabi itu dibersihkan oleh malaikat Jibril, dibuang oleh malaikat Jibril. Tsumma ghasalahu, kemudian malaikat Jibril bersihkan hati Nabi yang sudah diambil itu, fitostin, di satu wadah, min dahabin, yang terbuat dari emas, dibasuh bima izamzam, dengan air zam-zam. Tsumma la'amahu, kemudian meletakkan lagi, jadi diletakkan lagi ke dalam tubuh Nabi Muhammad. Tsumma adahu mimakanihi, ya, kemudian dikembalikan lagi ke tempatnya. Wajah al-gilmanu yas'auna ila ummi, dan teman-teman Nabi yang pada saat itu bermain dengan Nabi buru-buru lari, lapor kepada ibunya Nabi, maksudnya ibu susuan Nabi, yakni Dhi'rahu, ibu yang menyusui Nabi, yaitu Halimah Sa'diyah. Faqalu, kemudian Gilman itu berkata, inna Muhammadan qad qutila, Muhammad sudah dibunuh, karena melihat kejadian itu. Fastaqbaluhu, kemudian Halimah dan keluarganya mendatangi Nabi, wahwa muntaqaul launi. Nabi pada saat didatangi oleh Halimah dan keluarganya, seisi rumahnya, wajahnya berubah karena ketakutan. Qala Anasun, Anas berkata, waqad kuntu ara athara dzalikal mikhyat fi sadrihi. Kata Anas, aku melihat bekas bedah itu di dadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini komentar Anas tentang cerita baginda Nabi pada saat kecil pernah dibedah dadanya oleh malaikat Jibril untuk dibersihkan. Qala haddatsana Harun bin Sa'id al-Aili qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Sulaiman wa huwa Ibnu Bilal qala haddatsani Syarik bin Abdullah ibni Abi Namir qala sami'tu Anas bin Malik yuhadditsuna, aku mendengar Anas bin Malik menceritakan kepadaku, an-lailata usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada malam Rasulullah di Isra min Masjidil Ka'bati, dari Ka'bah, annahu ja'ahu salasatu nafarin, diceritakan bahwa ada 3 orang, 3 malaikat yang mendatangi Nabi, qabla ayyuha ilaihi, sebelum Nabi mendapat wahyu. Wa huwa naimun, dan Nabi pada saat itu lagi tidur, fil Masjidil Harami, di pada saat didatangi oleh 3 malaikat, Nabi lagi tidur di Masjidil Haram. Wasaqal hadis bi qissatihi, dan Syarik menceritakan hadis dengan kisahnya yang utuh tadi. Hadis ini konon dijadikan dalil oleh oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj yang dialami Nabi itu adalah perjalanan fil manam, yaitu perjalanan mimpi yang dialami baginda Nabi. Ini sebagian ulama berpendapat bahwa melalui hadis ini berargumen, berhujjah bahwa Nabi Muhammad mengalami Isra dan Mi'raj itu di dalam mimpinya. Tetapi pendapat ini dibantah oleh jumhur ulama, muhadditsin, fuqaha, mutakallimin, dan seterusnya, yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi secara real, secara nyata, bukan mimpi yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isra Mi'raj ya dengan jasadnya, bukan dengan ruhnya, bukan di alam mimpi, tetapi di alam sadar, nyata, real. Nah, itu pendapat jumhur ulama. Adapun hadis ini menceritakan bahwa pada saat didatangi malaikat itu Nabi tidur, ya sebelum perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi memang tidur, tapi setelah itu dibawa untuk melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj. Wasaqal haditsa bi qissatihi, kemudian Syarik menceritakan hadis dengan kisahnya, nawa hadis Sabitin al-Bunani, seperti hadisnya Sabit al-Bunani, wa qaddama fihi, dan mendahulukan Syarik fihi di dalam hadis syai'an, kepada sesuatu, ada yang ceritanya didahulukan, wa akhara, dan diakhirkan, wa zada wa naqasa, kadang nambah cerita, wa naqasa, dan mengurangi. Maksudnya redaksi-redaksinya itu persis seperti riwayatnya Sabit al-Bunani, tetapi ada yang diakhirkan, ada yang dimajukan,
ada yang ditambahi dikit, ada yang dikurangi dan seterusnya. Qala wa haddatsani Harmalatu ibnu Yahya wallahu taala a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.